kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya. Ini kayaknya sudah panas semua ini. Mudah-mudahan belum ini ya, belum terlalu capek buat ngikutin. Jadi di kesempatan hari ini mungkin perkenalkan lagi, saya Fajar Anindita sebagai pre-sales untuk produk IBM Hardware. Jadi sebelumnya ada Mas Lotan dan Mas Sam tadi ya, itu kan terkait produk software. Nah kebetulan saya dari tim IBM Hardware. Jadi di IBM itu kan ada dua produk secara garis besar, IBM Hardware dan software. Nah kebetulan saya untuk pre-sales semua produk hardware. Jadi dari server, storage, IBM. Ini perkenalan dulu, jadi di IBM Hardware itu ada apa aja sebetulnya. Jadi secara garis besar ada tiga layanan. Yang pertama 3 produk gitu ya. Yang pertama server, IBM mainframe dan power. Kemudian storage, ada IBM storage flash system dan lain-lain juga. Jadi others ini sebetulnya banyak, mulai dari tape, solusi software defined storage juga ada. Nah, cuman di sini kebetulan yang kita bawakan itu adalah fokus di IBM storage flash system. Kenapa? Karena storage flash system ini yang bisa masuk ke mana aja. Artinya produknya itu tidak harus dipasangkan dengan produk IBM gitu ya. Harus mainframe atau harus power, tapi semua server, semua aplikasinya itu lebih banyak. Jadi bisa masuk kemana aja. Kemudian yang ketiga, ini lebih terkait dengan services. Jadi services itu termasuk perpanjangan warranty, termasuk ada implementasi, troubleshooting, kemudian ada multi vendor support juga. Itu disupport oleh tim IBM TLS. Ini sekilas, jadi iklan dulu. Tadi sebelumnya fokus kita sebetulnya di storage flash system, cuman ini adalah mungkin perkenalan dulu yang belum tahu. Di IBM itu ada server Power namanya dan IBM Linux One, ini adalah mainframe-nya, ini adalah Power Enterprise Series-nya. Jadi dulu kalau sebelum 2014 itu IBM punya, mungkin Bapak Ibu bahkan mungkin ada yang udah pernah pakai, itu dulu itu namanya masih Lenovo, System X, ada yang pernah pakai Pak? System X atau X Series, biasanya M sekian-sekian gitu ya. Nah itu dulu IBM tuh, jadi di 2014 kalau nggak salah itu diakuisisi Lenovo, sehingga sekarang sudah masuk ke lini produknya Lenovo. Jadi sekarang IBM fokus hanya di kedua seri ini, ada IBM Power dan mainframe. Mainframe-nya itu dibagi dua lagi, ada yang Linux One, ada yang Z Series. Jadi ini betul-betul yang untuk enterprise, artinya handle triliunan transaksi per hari gitu ya. Jadi untuk perbankan biasanya kebanyakan. Sementara kalau yang ini adiknya. Jadi ini lebih availability-nya 99 itu sampai 8 atau 7 kali. Sementara ini 5 sampai 6 kali 9-nya. Jadi availability-nya, uptime-nya itu hitungannya 315 milisecond untuk yang power, dan untuk yang mainframe ini 3,15 milisecond unplanned downtime per tahunnya. Kemudian masuk ke storage. Storage itu sebetulnya banyak. Jadi di IBM itu ada beberapa pilar gitu ya. Cuman kita akan fokus nanti yang di kanan bawah ini, flash system. Jadi aplikasinya itu sebetulnya banyak. Jadi mulai dari specific usage yang storage scale, storage SAP, terus ada fusion. Fusion ini lebih ke arah hyperconverged-nya IBM. Kemudian ada tape ya. Tape itu ya seperti biasa ya, yang ada kaset tape gitu, yang magnetic. Terus ada Defender juga, IBM Defender, ini untuk data security, ini untuk hyperconverged infrastructure, ini untuk parallel file system, ini untuk object storage, kemudian file storage dan data block storage gitu ya. Nah ini basic sebetulnya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang basicnya hardware, ada yang basicnya software gitu ya. Mungkin yang software belum begitu paham atau ngeh terkait hardware storage terutama gitu ya. Jadi sebetulnya tipe dari storage itu banyak, ada mulai dari direct attach. Ini yang paling gampang adalah internal hard drive, itu adalah direct attach storage. Kemudian ada yang tipenya NAS, dan kemudian ada yang tipenya SAN. Jadi di beberapa kesempatan saya memberikan pemaparan gitu ya. Masih ada yang suka ketuker nih, terutama antara 2 dan 3. Karena ini kebolak-balik ya, NAS dan SAN gitu ya. Tapi intinya bedanya itu adalah, yang paling signifikan itu adalah di kecepatan atau performance dan di protokol yang digunakan. Jadi dua ini. Nah ini lebih jelas lagi perbedaannya. Kalau NAS itu dia biasanya connect-nya TCP/IP, kalau yang di SAN itu dia fiber channel. Secara performance ini adalah yang paling membedakan, itu kalau di NAS itu moderate,
karena dia performance-nya itu terpengaruh signifikan dengan kondisi dari jaringannya itu sendiri. Jadi kalau jaringannya lagi latensinya tinggi, lagi banyak yang pakai, otomatis komunikasinya juga akan terhambat. Sementara kalau di Sun itu karena dia punya network yang dedicated, dia terpisah, dia menggunakan FC, itu apa namanya, performance-nya otomatis lebih tinggi. Dan dia kalau di TCP/IP di jaringan network sedang tinggi, lagi latensinya tinggi, itu nggak akan terpengaruh ke performance-nya. Terus scalability juga sangat-sangat berbeda. Kalau dari NAS itu scalability-nya terbatas dari si expansion unit main utamanya. Sementara kalau di Sun itu kalau di unit utamanya sudah penuh, itu dia masih bisa di-expand sampai ke 12 expansion kalau nggak salah. Jadi satu unit main expansion itu ada 12 slot disk. Nah, ini 12 dikali 12. 24 kali 12. Jadi bisa sampai hitungannya petabytes lebih ya, puluhan petabytes. Sementara kalau di NAS kan biasanya tergantung slotnya ya. Jadi kalau udah penuh ya kita nambah base modul lagi gitu ya. Kalau di sini kita bisa tambahkan expansion. Ini untuk pemilihannya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mungkin belum pakai atau misalnya ada kebutuhan storage saat ini. Nah, ini beberapa pertimbangan poin yang bisa digunakan. Jadi dari sisi performance itu kebutuhannya seperti apa? Apakah butuh high performance? Bisa menggunakan ke arah Sun Storage atau yang mungkin medium to low bisa pakai yang NAS. Terus scalability-nya juga seperti apa? Itu bisa kita sizing dari scalability requirement ini. Untuk yang mungkin ukuran peta atau tera, ratusan tera dan seterusnya itu bisa ke arah Sun gitu ya. Oke, kita masuk ke flash systemnya. Ini sekali lagi kalau ada yang langsung ingin ditanyakan, kalau di sesi ini silahkan langsung dipotong aja ya Bapak Ibu ya. Jadi biar nggak kelupaan, jadi biar lebih hidup juga. Nah, ini di flash system, jadi kita masuk ke flash system. Secara garis besar dia dibagi 3 Bapak Ibu. Jadi paling gampang itu dilihat dari seri depannya ini. Jadi kalau di sini ada flash system 5 ke bawah ini adalah seri entry levelnya. Dan ini mid-nya, ini high end-nya. Nah, dari yang atas sampai bawah ini, yang saya tunjuk ini sudah fokus untuk storage NVMe. Dia support untuk NVMe. Jadi yang perlu diketahui dari flash system storage ini, yang pertama, dia itu adalah Sun Storage, artinya dia block storage. Dia tidak support untuk file seperti NFS atau Samba ya. Jadi sebagai file sharing atau file storage itu dia nggak support. Jadi dia harus ada satu lagi server di atasnya sebagai file sharing server atau yang provide NFS atau Samba di atasnya. Jadi kegunaannya untuk business critical, transaksional dan block structure workload. Kemudian beberapa unit fitur yang nanti akan kita bahas di beberapa slide ke depan itu adalah safeguard copy dan FCM, dan yang memiliki fitur juga real time ransomware threat detection. Ini akan dipaparkan lebih jelas lagi nanti di beberapa slide ke depan. Nah, ini dia untuk integrasinya. Nah, ini kenapa flash system itu di highlight oleh IBM saat ini, karena secara integrasi dia bisa masuk kemana aja. Yang tadi saya bilang, servernya nggak harus IBM, apapun servernya bisa, terus aplikasinya tuh juga virtualisasinya juga Proxmox bisa, VMware bisa, aplikasinya database, Windows dan seterusnya itu nggak tidak ada masalah. Koneksinya pun bisa pakai SAS, pakai FC, NVMe over FC, NVMe over TCP, ROSI, HSCSI dan seterusnya juga bisa. Ini di salah satu seri dari flash system yang paling mini ya ukurannya. Jadi kalau di pasaran tuh kita tahu kan biasanya 2U ukurannya. Nah, ini yang 1U nih. Jadi ini salah satu seri IBM flash system yang paling footprint listriknya paling rendah, tapi performance-nya tuh cukup tinggi. Kenapa? Karena dia support NVMe. Jadi dia dengan 1U aja itu bisa cukup 12 slot disk, capacity hingga 1 peta dalam satu enclosure ini ya. Karena satu disk FCM di IBM itu kapasitinya bisa sampai 38,4 tera per keping. Jadi kalau ngejar capacity itu masih bisa dengan hanya 1U. Dan ini yang perlu di-note, konsumsi listriknya juga kecil sekali Pak. Jadi kalau Bapak Ibu istilahnya ya kasarnya, kalau misalnya kita di rumah
saya punya listrik 900 watt, ini kemungkinan masih bisa nyala nih. Karena idle-nya itu operatingnya di 500, 600. Jadi kalau naik mungkin agak peak sedikit itu 2 kali lipat ya, mungkin agak ini sih, agak mepet sih. Tapi masih bisa nyala di kondisi listrik yang limited gitu ya, terbatas. Nah ini untuk expansionnya ada 3 pilihan. Ada yang 24 disk, ada yang 12 disk. Ini bedanya di ukuran disknya. Kalau yang ini 3,5 inci, ini 2,5 inci. Dan ini ada yang 3,5 inci yang lebih besar, yang 5U ukurannya ya. Ini bisa sampai 92 hard disk di dalamnya. Nah ini untuk positioningnya. Jadi dari flash system tadi yang seri ada yang entry, ada yang mid, ada yang high. Itu positioningnya seperti ini. Jadi kalau untuk fokus yang ke arah capacity, itu kita bisa lihat di seri 50 sekian. Untuk ini yang sudah support NVMe yang di bawah ini. Jadi dia latensinya lebih rendah, capacity IOPS-nya, throughput-nya juga lebih tinggi. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah tambahan terbaru. Jadi di 2024 kemarin IBM mengeluarkan flash system C200 namanya. Jadi C200 itu satu konfigurasi flash system yang fix dia. Jadi begitu dia di order, dia sudah di dalamnya sudah ada 24 disk fix capacity, jadinya dia nggak bisa ditambah lagi. Jadi ini untuk fokus yang ke arah butuh capacity tapi performance juga ya ngejar-ngejar dikit lah, tapi ya minusnya dia nggak bisa di-expand lagi. Nah ini beberapa diferensiator. Jadi kita tahu di storage di luar itu kan brandnya banyak ya, brandnya banyak, tipenya apalagi lebih banyak lagi. Nah, pembedanya apa nih yang membedakan IBM Flash System dengan storage yang ada di luar? Nah ini beberapa fitur yang mungkin saya coba highlight di sini. Saya izin mungkin cepat saja karena kayaknya waktunya juga ini ya ngepas nih, mudah-mudahan nggak terlalu lama. Nah ini yang pertama flash core module. Jadi flash core module ini pada dasarnya adalah sebuah jenis disk biasa, jadi ukurannya 2,5 inci sama seperti disk biasa pada umumnya. Cuman bedanya apa? Yang membedakan adalah di dalam setiap kepingan disk ini dia itu punya processing power. Jadi ada memorinya, ada prosesornya, terus selain juga memori untuk penyimpanan datanya. Jadi untuk apa ya? Untuk ini yang pertama si FCM ini namanya FCM ya, kita sebutnya FCM flash core module. Jadi FCM ini dia bisa memonitor setiap kondisi dari sel memorinya yang memungkinkan dia mendeteksi jika ada sel yang degraded. Jadi kalau udah ada yang indikasi degrade, itu data yang di atasnya itu otomatis akan diambil dan ditaruh di sel data lain yang dianggap lebih sehat. Jadi efeknya apa? Efeknya masa pakainya lebih panjang, performance-nya lebih tidak terjaga gitu ya, nggak mudah degrade. Terus I/O dan throughput-nya juga lebih bagus karena dia punya hardware processing di dalamnya. Jadi dia nggak membebani resource dari si main controllernya. Data compression dan encryption itu juga bisa dilakukan on the fly di modul ini sendiri. Jadi dia begitu datanya lewat, itu otomatis akan terkompresi dan terenkripsi juga. Nah ini jadi tidak sama dengan standar KLC ya. Kalau KLC biasa, jadi KLC itu quad layer cell, tip jenis memori SSD. SSD itu ada single level, ada 3 level, sama quad level. Quad level ini sebetulnya yang secara kapasitas paling besar, tapi paling murah juga. Kenapa? Karena produksinya dianggap lebih murah. Nah bedanya dengan di FCM itu juga sebetulnya menggunakan basis KLC juga, cuman dia ada SLC-nya, jadi kayak semacam case-nya gitu. Jadi di dalamnya ini ada lebih kompleks lah dibandingkan dengan standar KLC disk biasa. Jadi di dalamnya ada SLC-nya, ada KLC-nya, dan ada processing power di dalamnya. Jadi ini memungkinkan ada fitur tambahan yang real time threat detection ini, ada enkripsi dan kompresi di hardware. Jadi di level hardware ya, bukan software. Jadi artinya kalau software itu kan dia membentukkan resource dari si controllernya, sementara kalau di sini dia nggak ada. Jadi semuanya dihandle oleh kepingan disk itu sendiri. Flash core module itu masuk di 2024 yang generasi keempatnya. Yang pertama tuh dia muncul di 2018. Jadi di sini di FC4 ini sudah
diseberahkan lagi, istilahnya dalam salah satu contohnya dalam pendeteksi ransomware threat detection tadi. Kalau di generasi sebelumnya FCM3 itu semua I/O diperiksa sama dia tapi disampling, jadi 1 dari 100 I/O diperiksa. Sementara kalau di FCM yang 4 generasi keempat itu 100%, jadi 100% I/O keluar masuk itu akan dicek, dianalisa oleh si FCM ini untuk kemungkinan dari ransomware threat detection tadi. Ini disk storage yang bisa mendukung FCM. Jadi FCM ini hanya bisa di C200, 5300 ke atas. Jadi 5015, 5045 itu belum bisa. Itu fokus mereka untuk yang capacity ya. Ini storage virtualization, selain punya FCM tadi sebagai unique value, diferensiator, di flash system juga punya kemampuan untuk memvirtualisasikan storage lainnya. Nah ini menarik juga nih, jadi contohnya Bapak Ibu sudah punya storage merek ABC gitu ya, yang lain di existing environment, ingin menambahkan capacity lagi flash system, nah itu flash system itu bisa memanage storage lain di luar dirinya. Dan yang menarik, nggak harus IBM, jadi brand apapun, dia sampai 500 jenis storage itu bisa divirtualisasikan oleh dia. Jadi yang membedakan virtualisasi ini analoginya mirip di VMware ya. Kalau di VMware itu virtual server ini divirtualisasi menjadi satu single resource besar. Sementara kalau di sini beberapa storage divirtualisasi menjadi satu large storage pool gitu ya. Dan yang membedakan dengan teknologi di storage lain itu setahu saya adalah kalau di flash system itu dia selain menyatukan dari sisi manajemen dan pool datanya, kalau di flash system itu dari sisi fiturnya juga jadi konsisten. Artinya kalau di bawahnya ini nggak ada enkripsi, nggak ada deduplikasi, nggak ada fitur yang aneh-aneh gitu ya, standar storage aja. Tapi begitu dia di-virtualize oleh si IBM Storage Virtualization ini, itu jadi punya dia. Tadi nggak punya enkripsi, sekarang jadi punya enkripsi. Jadi fiturnya dibuat konsisten dia. Begitu di atas ini dia jadi sama semua fiturnya. Nah kemudian teknologi di RAID. Nah mungkin Bapak Ibu ada yang familiar dengan RAID? Familiar ya Pak ya? Oke. Jadi intinya singkatnya di RAID itu kan perlindungan data ya. Jadi di level disknya ya. Jadi di level array disk itu data itu dipecah-pecah kemudian disebarkan ke array member disk. Nah di IBM itu cuman ada 3 tipe RAID yang sekarang disupport, yaitu RAID 1, 5, dan 6. Nah 6 ini adalah yang kita rekomendasikan. Jadi defaultnya itu adalah menggunakan di RAID 6. Nah bedanya apa dengan traditional RAID? Ini kita ngomongin D-nya itu adalah distributed RAID. Jadi distributed dynamic RAID. Bedanya tuh yang ini, kalau di ini standar RAID biasa. Kalau di RAID 6 itu yang pertama yang disebar itu nggak cuma parity-nya. Kalau di sini kan ada PK, ini kan parity 1 sama parity 2. Dan di sini parity 1, 2-nya itu disebar sama seperti di standar RAID. Nah, tapi di sini bedanya spare capacity-nya itu kalau di sini kan idle ya. Nah, kalau di distributed RAID itu spare capacity-nya juga disebar. Jadi nggak cuma parity, tapi spare capacity-nya juga disebar. Impact-nya apa? Impact-nya yang pertama secara performance dia lebih bagus. Kenapa? Karena si disk yang bekerja itu lebih banyak. Jadi kalau di standar RAID misalnya 8 disk yang kerja cuma 6, kalau di sini ya 8-8-nya kerja semua. Jadi semakin banyak spindle yang kerja kan semakin bagus performance-nya. Efeknya adalah build. Jadi pada saat rebuild itu adalah activity atau kegiatan yang terjadi pada saat salah satu disk ada yang fail. Jadi salah satu disk ada yang fail itu akan ada penggantian disk. Nah pada saat diganti itu rebuilding akan terjadi. Nah pada saat rebuilding terjadi itu semua disk itu bekerja. Beda kalau di tradisional. Kalau di tradisional itu yang kerja write itu adalah di spare disknya aja. Kalau di sini enggak, semuanya kerja. Jadi secara performance diklaim itu 10 kali, 5 sampai 10 kali lebih cepat. Ini ya, 5 kali 10 kali lebih cepat. Terus yang menarik lagi dari sisi customer atau dari sisi end user itu adalah yang poin ini, yang kedua dari bawah ini. Ini adalah kemampuan di distributor itu menambahkan capacity atau disk itu per satu keping disk sampai 12 keping sekaligus ke dalam array. Jadi kalau di traditional RAID itu kita butuh capacity tambahan, itu kita harus beli disk lagi Pak. Jadi kita punya satu disk isi 8, kemudian saya mau nambah cuma 1-2 tera misalnya, itu kita harus beli satu set disk lagi isi 8 atau 6 gitu ya minimal. Tapi kalau di distributed RAID ini
kita butuhnya cuma 1 tera, cuma 1 disk cukup misalnya. Itu kita cuma belinya 1 disk aja, nggak perlu beli 1 set disk lagi. Jadi kan secara cost-nya lebih efisien, secara penambahan capacity itu juga lebih presisi lah ya. Jadi nggak kita butuhnya 1 tera tapi harus beli 10 tera, nggak kayak gitu. Jadi kita bisa beli 1 tera, ya belinya 1 tera aja. Gitu. Oke, ini data reduction pool-nya lebih ke arah penggunaan atau efektivitas dari capacity ya yang kita gunakan, yang kita punya, kita bisa menggunakan secara efektif. Ini kaitannya dengan dengan kompresi, deduplikasi dan zero detection ini. Jadi kalau hanya mengandalkan FCM tadi yang sudah kita singgung di depan, itu bisa up to sampai 3:1 rasio kompresinya. Kalau di data reduction pool, ini adalah jenis jenis data pool. Jadi ada standar pool, ada data reduction pool. Nah kalau kita menggunakan data reduction pool di flash system, itu plus dengan FCM juga, itu bisa menjadi up to 2:1. Jadi kalau tanpa FCM ya berarti sekitar 2:1 lah ya. Ini adalah estimasi tergantung jenis datanya lagi, balik lagi. Jadi kalau misalnya seperti kita tahu data video, kalau gambar itu kan biasanya sudah kompresinya kan sudah kecil sekali kemungkinannya bisa dikompres ya. Oke, ini adalah tiering. Tiering adalah intinya itu kemampuan si storage untuk mengenali jenis data. Jadi di atas ini ada beberapa ini ada sebuah storage, di dalamnya ada jenis data, disk yang 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah masing-masing ini mempunyai performance dan latensi yang berbeda-beda. Nah si EasyTier ini fungsinya adalah dia bisa mengenali data mana yang sering diakses dan data mana yang jarang diakses. Dia akan membuat klasifikasi data. Jadi data yang diakses itu, yang sering diakses itu akan otomatis ditaruh di disk yang paling cepat dan seterusnya. Jadi proses ini yang membedakan dengan yang lain itu adalah di AI base ini. Jadi dia kalau fungsinya diaktifkan, itu otomatis akan langsung berjalan sendiri. Jadi kita nggak usah buat policy, saya mau loan ini saya taruh di disk yang mana dan seterusnya, itu kan kita manual ya. Kalau di sini dia otomatis ngenalin sendiri, otomatis ngatur sendiri. Kemudian storage insight ini adalah bukan fitur sebetulnya, lebih ke arah fasilitas yang di-provide oleh IBM. Storage insight ini memudahkan customer untuk memanage storage flash system. Jadi ini free to use, free digunakan oleh customer IBM yang sudah memiliki flash system. Dia adanya di cloud, ada di internet. Jadi kalau misalnya butuh storage insight, itu tinggal memberikan akses internet ke storage kita, manajemennya ya Pak ya. Jadi untuk beberapa institusi yang mungkin mempunyai kekhawatiran terkait memberikan akses internet ke storage mereka, itu sebetulnya nggak usah khawatir, karena secara standarnya juga storage insight-nya sudah comply dengan GDPR tadi ya. Jadi bisa dipastikan tidak ada data yang keluar, karena secara teknis pun tidak dimungkinkan. Kenapa? Karena yang kita kasih akses itu adalah TCP/IP network manajemennya, sementara data itu berjalannya di arah di ranahnya FC ya, FC karena dia kan pakai datanya di FC semua. Jadi digunakannya buat apa? Ya digunakannya buat yang pertama monitor capacity, performance, terus health-nya dan seterusnya. Dan yang paling memudahkan itu adalah dia punya fitur AI-nya juga. Jadi artinya kalau dia kalau kita punya storage yang mungkin secara penggunaan belum optimal dan seterusnya, dia akan memberikan notifikasi upgrade, rekomendasi lah. Itu akan secara otomatis mereka analisa sendiri si storage insight-nya ini. Ini adalah beberapa hal yang bisa dimonitor, mulai dari capacity, performance, system protection, environment dan seterusnya. Ini penggunaan listrik ya, listrik dan suhu. Dan ini lebih ke arah memperlihatkan bagaimana si storage insight ini bisa juga memberikan notifikasi. Jadi terkait tadi kan ada fitur ransomware threat detection ya. Nah, fitur itu akan muncul notifikasinya di storage insight. Jadi di sini akan ada alerts, kemudian ada penjelasan detailnya juga. Nah, ini advisory itu saran gitu ya. Jadi kalau ada beberapa hal yang
mungkin bisa lebih optimal di setting di storage kita, itu akan di notifikasi oleh si storage insight itu sendiri. Oke, ini terkait flash system, itu secara dasar dia punya 1 tahun warranty, tapi kita bisa pilih sampai 5, jadi 1 sampai 5 tahun itu opsional bisa kita pilih di awal. Kemudian level SLA-nya juga bisa kita pilih dari basic, advance, dan premium. Jadi bedanya tuh kalau di basic itu dia 9x5 yang paling mendasar ya. Kalau di advance dan premium itu dia 24x7 dan IBM onsite semua ini. IBM onsite itu artinya kalau ada kerusakan part gitu ya, hard disk atau I/O atau apapun yang rusak, itu partnya itu akan dikirim oleh IBM beserta juga dengan engineer-nya. Jadi yang melakukan replacement, yang melakukan maintenance itu akan dari IBM-nya langsung. Jadi user itu istilahnya tinggal koordinasi aja, kemudian mendampingi, itu mereka yang akan eksekusi. Nah, kalau premium bedanya lagi, itu di sini ada ini Storage Insight Pro. Nah, di sini ya, dia sudah termasuk Storage Insight Pro. Jadi yang tadi kita lihat itu Storage Insight yang free to use untuk semua flash system. Kalau kita menggunakan yang premium atau opsi lain yang Storage Insight Pro langsung, itu kita bisa gunakan juga. Bedanya itu adalah kalau di Storage Insight Pro itu data yang di retain itu akan diretensi selama 1 tahun. Jadi kalau yang Pro itu hanya 24 jam, kemudian akan cycle terus 24 jam hilang. Tapi kalau di Pro itu 1 tahun itu kan di keep datanya. Jadi untuk analisa, untuk trending capacity dan seterusnya itu bisa kita planning dari situ, bedanya di situ. Nah, ini keluarganya yang tadi kita sudah lihat dari awal. Ada 5015 yang entry, ini yang support SAS, masih support di SAS, ini yang support NVMe ke atas. Nah, ini secara fitur sebetulnya ini yang komplitnya ya. Cuman ada beberapa fitur mungkin yang coba saya tambahkan di sini. Yang menarik menurut saya itu adalah ini yang safeguarded copy dan satu lagi itu threat detection. Nah, ini harusnya masuk ke sini sih. Nggak ada ya. Ini harusnya ada di sini, cuman mungkin ini dia. Sorry, RTD. RTD itu ransomware threat detection. Ini adalah fitur yang hanya dimiliki di seri 5000 sampai 9000, di sini belum ada. Kemudian untuk safeguarded copy ini juga adalah fitur yang dimiliki dari mulai 5045 ke atas ya. Kalau di sini belum ada. Jadi untuk yang 5015 ini betul-betul fokusnya hanya di capacity dan basic capacity aja gitu ya. Jadi performance itu belum menjadi fokus. Nah, safeguarded copy ini adalah fitur yang sangat menarik menurut saya. Jadi kita pernah lakukan demo Bapak Ibu. Jadi di IBM event sebelumnya di Surabaya dan di Jakarta waktu itu kita lakukan live demo bagaimana IBM safeguarded copy ini bisa melakukan restore. Dia sebetulnya basically teknologinya itu adalah snapshot. Snapshot itu dilakukan datanya disimpan di dalam production storage yang sama dengan data kita. Kemudian snapshot itu bisa di restore hanya dalam waktu kurang dari 60 detik. Untuk ukuran data 10 tera sampai 40 tera itu cepat sekali lah intinya gitu. Jadi yang menarik itu di safeguarded copy itu kita bisa jadwalkan. Jadi snapshot itu kita bisa jadwalkan selama misalnya setiap jam sekali, 6 jam sekali, 12 jam sekali dan seterusnya. Itu otomatis. Kemudian kita bisa set retensi datanya berapa lama. Jadi kita mau retensi dia selama misalnya 3 hari, 7 hari, itu baru nanti dia akan cycling gitu ya, itu bisa kita set. Jadi seperti brankas gitu ya, brankas internal di dalamnya. Jadi yang membedakan snapshot dengan safeguarded copy ini adalah snapshotnya safeguarded ini dia nggak bisa dirubah-rubah, sifatnya immutable. Immutable itu artinya begitu dia dibuat nggak bisa dihapus dan nggak bisa di mapping ke host. Jadi kita harus bikin cloning atau restore overwrite ke disk yang sudah ada gitu ya.